Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Rahmayani, MPD. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMP Negeri 11 Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang PKH, Pendidikan Keterampilan Hidup. Mari belajar bersama. Pada seri belajar guru belajar seri PKH yang telah saya ikuti pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021 pada guru belajar seri PKH secara e-learning, saya sudah mempelajari 13 keterampilan hidup. 13 keterampilan hidup yang harus kita ajarkan kepada anak maupun kepada kita semua, yaitu mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, berpartisipasi, berempati, bisa menghargai perbedaan, mampu mengambil keputusan, bisa bernegosiasi dan bekerja sama, mampu menyelesaikan masalah, dapat berkomunikasi dengan baik, dan memiliki resilient atau ketangguhan atau ketahanan dalam menghadapi masalah, dan terakhir adalah mampu mengelola stres dan emosi. 13 keterampilan hidup ini harus dimiliki oleh pelajar kita atau generasi muda kita. Saya sudah mengikuti kegiatan e-learning di program guru belajar dengan mempelajari 5 modul. Yang pertama, modul pertama adalah berisi bagaimana mengenal diri sendiri. Pada modul ini, kita atau nanti siswa kita akan mempelajari identitas dirinya. Kemudian bagaimana mengekspresikan perasaan, bagaimana mereka pada usia remaja menjalani pubertas, dan kemudian setelah mereka mengenali diri, mampu mengekspresikan perasaan dalam menjalani pubertasnya, nanti anak kita atau generasi kita memiliki kepercayaan diri terhadap tubuhnya. Pada modul kedua, dipelajari tentang bagaimana membentuk kebiasaan sehat. Artinya, mereka tahu kebersihan diri, mengerti tentang olahraga dan gizi yang baik, kemudian mengerti hal-hal yang tidak baik bagi tubuh mereka seperti merokok, alkohol, dan obat-obatan. Dan pada modul ini juga dipelajari tentang internet dan media sosial. Artinya mereka nanti dibekali dengan pengetahuan untuk mampu bersikap bijak, secara bijak menggunakan media sosial dan internet. Kemudian pada modul 3, mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Seperti kita ketahui bahwa pada usia remaja, mereka masih labil sehingga mereka belum mampu membedakan konsep bagaimana berteman yang baik. Apa itu cinta? Bagaimana jenis-jenis maknanya, jenis-jenis cinta itu. Nah, ini dipelajari di modul 3. Kemudian yang paling penting yaitu mereka akan mempelajari kesehatan reproduksi. Akan diajari bahwa alat reproduksi itu bukan sesuatu yang tabu untuk dipelajari, tetapi harus dimengerti. Kemudian juga diajarkan tentang bagaimana kesehatan seksual supaya tidak terinfeksi penyakit kelamin dan sebagainya. Itu pada modul 3. Modul 4, nantinya siswa akan dibekali bagaimana menciptakan dunia yang lebih baik. Yang pertama, konsep yang diajarkan adalah hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia yang dimilikinya, yang dapatnya dari sejak lahir. Kemudian juga diajarkan kesetaraan gender, bahwa antara pria dan wanita itu terdapat kesetaraan. Kemudian juga diajarkan bagaimana perdamaian dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir pada modul 4 diajarkan tentang kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan pada modul 5, mereka akan diajarkan bagaimana melakukan aksi bersama. Jadi nanti aksi, bukan cuma mempelajari konsep, nanti mereka akan melakukan aksi. Aksi ini dilakukan dengan cara yang pertama mampu mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang ada di sekitar mereka. Misalnya pada contoh sering terjadi pembulian, misalnya itu masalahnya. Kemudian mereka dapat menganalisanya, bagaimana mereka kira-kira nanti menyelesaikan masalah tersebut.
dengan menentukan sasaran dan tujuan, dan selanjutnya mereka akan merencanakan sebuah proyek. Bapak Ibu sekalian, program PKH ini sangat baik untuk diterapkan. Saya juga sudah melaksanakan, setelah pembelajaran e-learning, saya sudah melaksanakan coaching klinik yang dibimbing oleh seorang mentor, Ibu Ida Nur Faridah, dan di sana kami mendiskusikan banyak hal tentang penerapan pengimbasan PKH kepada teman sejawat, kepada masyarakat umum, dan nantinya mampu kita terapkan kepada siswa kita. Sebagai yang bisa saya simpulkan bahwa pendidikan keterampilan hidup ini adalah sangat baik untuk membekali generasi kita dengan keterampilan hidup yang baik dalam menghadapi segala perubahan yang ada di dalam dunia sekarang ini. Saya sangat berterima kasih memiliki kesempatan belajar PKH sehingga difasilitasi untuk belajar secara e-learning di program tersebut, program Guru Belajar seri PKH, kemudian ditambah dengan fasilitas coaching klinik, kita bisa berdiskusi, sharing, dan sebagainya. Dan harapan kita bersama supaya pendidikan keterampilan hidup ini nantinya bisa kita integrasikan dalam penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar, dan muaranya adalah generasi kita adalah generasi yang tangguh, yang memiliki keterampilan hidup, yang mampu bersaing, dan akhirnya menuju kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, salam guru belajar dan tetap semangat untuk kemajuan bangsa dan pendidikan khususnya. Terima kasih.